Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ya. Ketemu dengan saya dari kelompok 4. Nama saya Dimas Arif Muragil. Saya satu kelompok dengan Febri Randawan. Dan materi kami adalah ejaan Puebi. Puebi ya. Ini materi ejaan bahasa Indonesia. Kita mulai langsung saja ya. Mulai yang pertama kita lihat. Ini laptop, lampu, papan, kucing. Tidur kucingnya ya. Kucingnya tidur. Kita baca yang paling pertama. Berubah dia. Ejaan. Ejaan banyak banget ya. Banyak sekali tulisannya. Bentar. Oh iya. Memang banyak. Jadi maaf ya, ini yang buat Febri. Saya cuma mengedit sedikit saja, Tapi ya nanti Anda paham kok yang saya edit yang mana, oke? Nggak apa-apa, dibaca aja nggak apa-apa. Nah. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Nah, batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Jadi, ejaan sama mengeja itu beda. Konteksnya beda ya. Sedangkan mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata saat kita mengucapkan kata seperti saya sekarang ini namanya mengeja. A, I, U, E, O, A, B, C, F, G. Lah DMBE nyandi dhewe wis karo cah liya sing jarene luwih apik saka aku. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi. Sudah, jangan galau. Nggak boleh galau, ini tugas, ingat. Ini tugas. Tadi sampai ejaan adalah suatu sistem aturan jauh lebih luas. Ini ejaan ya, lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Nah, di dalam ejaan ini sangat penting peletakan titik, koma, kapital, spasi, dan tanda hubung. Contohnya, Anda tidak menaruh koma. Tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini sama bawahnya, tes. Ini artinya beda. Yang atas artinya bagus. Ini namanya dodol. Bagus. Tapi kalau kita memberi koma, artinya beda. Bisa baku hantam kita nanti. Seperti ini. Ini namanya dodol. Nggak enak. Nah, itu contohnya. Contoh dari penggunaan koma. Itu adalah penggunaan koma yang salah. Nggak sopan jadinya ya. Nah, lanjut ke page 3. Mengeja merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Contoh simpelnya dari kelompok kemarin sudah ada. Kata. Jadi ini anjing. Ini anjing. Itu artinya ini anjing. Sama. Ini anjing. Itu beda. Yang kedua, jangan dipakai. Berbahaya, sangat berbahaya sekali yang kedua itu, jangan dipakai.
Kecuali sama teman Anda sendiri itu nggak apa-apa. Memang banyak teman kita yang seperti anjing itu banyak. Ya seperti guguk itu banyak. Bawahnya, untuk menunjang pembakuan pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Nah, ini peristilahan. Biasanya peristilahan digunakan untuk pembicara supaya lebih bisa dimengerti oleh yang diajak bicara atau orang kedua. Kebanyakan dan juga bisa digunakan untuk menghindari kata-kata yang dilarang seperti kamu goblok. Nah itu, kamu goblok. Itu sekarang kan nggak boleh. Kata itu sekarang nggak boleh. Disensor, kalau di TV itu disensor sekarang, nggak boleh. Jadi kita menggunakan kata yang sedikit lembut lah, padahal artinya sama. Tidak cerdas. Kaum tidak cerdas. Dan juga peristilahan yang satunya itu untuk mengurangi rasa sakit, tapi sebenarnya sama sih. Untuk memperlembut saja. Contohnya, ada ibu melahirkan. Lalu ada yang bertanya, "Dok, anaknya gimana? Apakah baik-baik saja? Atau gimana?" Dokter menjawab, "Anaknya baik-baik saja. Tapi ya kalau anaknya naik bis, nanti anaknya dapat kursi prioritas." Ya seperti itu. Paham lah kalian maksudnya apa ya? Ya di sini sedikit dark joke sih, nggak apa-apa. Hiburan. Kita itu hiburan, nggak apa-apa. Kita di sini tuh apa hiburan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan supaya ejaannya benar. Jangan seperti ejaan yang ini. Nah, itu tadi ejaan zegar bugar. Biasanya dipakai oleh tokusatsu ya. Dari organisasi Kramatizen, orang-orang Kramatizen itu memakai bahasa seperti itu. Sangat segar bugar sekali pagi ini saudara-saudara sekalian. Seperti itu, sehat sekali ya. Segar. Sudah malam, segar. Kita lanjutkan, next. Sementara ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta aturan mengenai tanda baca. Secara etimologis, definisi ejaan ini lebih menekankan pada segi historisnya, yakni dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Jadi sebenarnya ejaan adalah cara seseorang menggambarkan bunyi. Seperti kita menggambarkan a, i, u, e, o ke dalam simbol yang bisa dimengerti orang lain. Ya, yang seperti saya terangkan di pertama tadi, sama. Wow, what the sah. Segar. Dahulu, untuk pendeknya, orang biasa menuliskan angka 250 rupiah. 6.5 hours later. Apakah dua angka 0 di belakang koma itu perlu ditulis terus-menerus? Nah, dari berbagai contoh dalam pedoman ejaan itu didapatkan kesan bahwa kedua 0 yang menunjukkan jumlah sen tadi ya, itu memang perlu selalu ditulis. Akibatnya, saya perhatikan bahwa semua buku pelajaran di SD maupun SMA juga angka resmi di berbagai laporan bank menuliskan angka rupiah dengan cara ini. Kenapa? Akurasi, menambahkan akurasi. Soalnya kalau di bank itu masih memakai sen. Soalnya dia itu menggunakan e-money dia itu.
Dan juga trading falas itu masih jalannya itu persen. Setiap sen kita itu naik turun itu di bawahnya rupiah, masih pakai sen nanti naik rupiah. Nah ini angka 0 dia menunjukkan sen itu hanya ditulis bila kita hendak berhitung presisi. Kalau nggak presisi nggak usah. Nah pada dasarnya bahasa menunjukkan logika, dan logika menghendaki bahwa lambang-lambang harus sesingkat mungkin agar mudah diterima oleh otak kita. Jadi ini seperti desain di jalanan. Anda tahu COVID-19 kemarin yang sekarang melanda dunia, ada surat edaran dari Kapolri. Nah, Anda tahu desainnya? Desainnya itu seperti surat resmi dari Kapolri di-scan, udah dicetak banner besar seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca gitu? Kenapa nggak disingkat aja, diambil dari kata-kata beliau Pak Kapolri. Nah ini kita harus begini menghindari seperti ini. Itu ada sudah cukup, nggak usah semuanya, malah tidak dibaca soalnya ribet. Kita itu mencari yang simple ya, kita mencari yang simple kita itu. Nah ini perhatikan dua bilangan ini, 10 juta, 00, dan satunya 10 juta saja. Mana yang lebih mudah ditangkap oleh mata dan otak kita? Pakai cara berpikir yang biasa saja, yang wajar, yang tidak begitu cerdas ya, yang kita banget gitu loh, yang gak begitu cerdas, kita banget gitu. Tentu saja yang kedua ya, langsung 10 juta. Tapi kalau pakai otak yang orang normal ya, lebih mudah pakai 10 JT. Nah, itu lebih mudah lagi. Tapi tulisannya salah sebenarnya, nggak boleh seperti itu. Nah, next. Sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, huruf ini juga menandai permulaan dari sebuah narasi. Jika kita abai pada penulisan ini, bisa-bisa pembaca mengira kalimat atau paragraf baru adalah sambungan dari kalimat sebelumnya, atau bahkan salah ketik. Contohnya, apa maksudmu? Apa maksudmu? Contoh pertama. Contoh kedua, waduk di desa Sumberwudi mulai kering. Mulai kering, sudah kering. Waduknya kering, ikannya pada mati. Contoh ketiga, aku mencintaimu. Ya sebenarnya aku suka sama kamu. Sejak pertama aku melihat kamu itu, kamu sudah bersinar di antara yang lain ya. Kamu itu menerangi aku yang susah melupakannya dulu. Dan aku waktu itu melihat kamu indah sekali. Sudah seperti bulan purnama di malam ini. Mendung. Ya itu contohnya. Kapital ya itu contoh dari penulisan huruf pertama kapital, supaya bisa dibedakan awal kalimat sama sambungan itu seperti apa. Ini lampunya di bawah saya kelihatan kurang tidur ya. Enggak apa-apa. Next. Sebagai awal kalimat petikan langsung. Dalam mengawali sebuah kalimat, setelah tanda petik, kita harus menggunakan huruf besar. Misalnya, Dimas bertanya, apakah kamu sudah punya pacar? Kalau sudah punya gak apa-apa kok. Saya cuma nanya aja. Sudah punya? Sudah besok gak apa-apa kok.
Nah itu. Yang kedua, dia sangat hebat bermusik dan programming. Katanya. Dut, hebat, maha bisa. Dia sangat hebat bermusik. Katanya. Nah ini, setelah tanda petik, katanya. Itu menggunakan huruf kapital. Di dalam kalimat petik itu yang setelah, yang awal, yang di depan itu ya menggunakan kapital. Itu seperti awal kalimat sudah. Next. Sebagai huruf pertama setiap kata yang memiliki simbol religi. Contohnya, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Islam, Al-Quran, kapital. Kitab suci umat Kristen adalah Alkitab. Nah, Kristiani, K nya itu kapital, dan Alkitabnya itu kapital, depannya itu kapital. Dan kapan kau akan menghadapnya? Kapan? Boy. Next. Oke. Udah panjang kali ini ya. Udah hampir 20 menit. Gak apa-apa. Selanjutnya di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong. Diftong ini pertama dulu sudah dijelaskan sama dosennya ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Sudah paham lah kalian, kalau nggak paham kebangetan. Ya sebenarnya saya juga belum paham ya. Jadi nggak saya terangkan. Jangan tanya, awas jangan tanya. Jangan tanya. Nah, next. Kita ke page 12. Contoh ejaan one of vision. Indonesianya Van Ophuijsen. Indonesianya. Kata kue, kau ke STJ dan sebagainya, yang Y-nya pakai J, yang J-nya pakai DJ. Nah, itu ejaan lama. Ejaan zaman Belanda lah ya, istilahnya di sini itu ejaan zaman Belanda. Dulu nama-nama orang yang lama itu, orang-orang tua itu kadang masih memakai itu, contohnya Soekarno, Soeharto, itu Soehadi. Wah, siapa Soehadi? Itu masih menggunakan ejaan seperti itu. Itu ejaan Van Ophuijsen, ejaan lama. Itu masih sering dipakai, tapi sekarang sudah tidak. Biasanya keluarga-keluarga Chinese itu masih memakai ejaan seperti itu ya. Suryo Diprojo, Mangku Diharjo, nama kakek buyut saya Cokro Dipuro, Sonokarto. Iya. Nah seperti itu ya, contohnya tadi Van Ophuijsen. Setelah itu ejaan Swanti setelah Van Ophuijsen. Ejaannya sudah sedikit diperbarui, ditambah kata untuk menyingkat. Sebenarnya untuk menyingkat tulisan supaya tidak banyak. Huruf OE diganti U. OE, Soeharto, Soekarno diganti langsung Soekarno. Kusno namanya dulu. Kalau bapak saya itu juga sudah pakai U ya. My father sudah pakai. Bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti huruf K. Contoh, Yogi Sekbianto. Itu masih pakai sentak. Itu kenapa masih pakai itu, Mas? Itu tuh lama. Kita jadi bingung kan. Di absen rusak kan namamu. Pengulangan diberi angka 2. Contohnya ikan-ikan, cinta-cintaan, mantap-mantap. Itu dikasih 2 aja langsung. Tulisnya sekali, belakangnya kasih 2 atau dikasih X di atas 2 atau gimana, tergantung kamu. Tapi di ejaan Swanti itu langsung dikasih angka 2 di belakang.
kata dasar huruf pepet dalam bahasa Jawa. Boleh dihilangkan, dibuang aja, gak guna. Sesuatu yang tidak berguna itu lebih baik dibuang, supaya kita tidak mengingat lagi kenangan yang sangat-sangat menyakitkan. Ya sebenarnya kita ingat gak apa-apa ya, untuk supaya kita bisa mengingat kebodohan kita dulu, supaya di masa depan kita tidak mengulanginya lagi. Curhat, nggak apa-apa curhat. Perangkap tidak boleh menjadi perangkap. Jadi perangkap. Kalau menteri menjadi menteri. Tapi ada yang tidak boleh diganti ya tadi, yang tadi itu. Next. Contoh ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ada 6 vokal. I, U, E, A, O, A. Di dan ke dibedakan preposisi dan imbuhan. Contoh, di masjid dilaksanakan acara akad nikah. 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 Aku kapan? Kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung. Contoh, kupu-kupu, murid-murid, budak-budak nih. Ya, kucing-kucing, nen-nen. Bukan yang itu bukan. Maaf yang itu bukan. Beberapa istilah asing diubah. Contoh, guerrilla menjadi guerrilla. Gamenya Operation Guerrilla. Belum download, tapi ya sepertinya bagus walaupun grafiknya lama sih, nggak apa-apa. Nanti kita download, kita mainin. Gue streaming di sini, oke? Ekstra menjadi ekstra. Di Indonesia kan ya dilebur. Hop. Bentar, ini bener gak? Ini bener atau tidak, Mas Denny? Hop menjadi kalbu. Nah setelah itu, loh, kok terima kasih? Belum, masih ada ejaan itu. Ejaan yang disempurnakan, EYD, masih ada EYD. Ejaan yang disempurnakan itu setelah ejaan Suwandi. Setelah ejaan Suwandi itu ada ejaan yang disempurnakan. Itu adalah ejaan yang sudah diringkas dan juga maknanya tidak bersayap, sudah disempurnakan dari ejaan Suwandi. Nah setelah EYD itu sudah ada lagi tahun 2016 atau 2015 itu sudah ada lagi namanya EBI, ejaan bahasa Indonesia, yang sekarang harusnya sudah dipakai tapi orang-orang belum tahu. Saya juga belum menguasai sih. Yang EBI ini yang paling baru. Nanti kita pelajari sama-sama di pelajaran bahasa Indonesia ini yang sepertinya akan habis dan kita tidak bertemu di pelajaran ini lagi. Habisnya online seperti ini gitu sepertinya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah setelah itu saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bertanya. Jangan tanya yang aneh-aneh. Saya cuma menerima 5 pertanyaan. Yang sudah bertanya silahkan bertanya, nggak apa-apa, kita bebas. Yang sudah bertanya, jika punya pertanyaan langsung bertanya saja, tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Yang tidak bertanya dan dari kemarin tidak bertanya, mungkin mereka memang tidak ingin bertanya. Kita itu positive thinking aja, kita itu langsung aja. Ini tuh kompetisi, lanjut aja langsung, oke? Nah, sekian dari saya. Tadi ada tambahan nggak? Di sini sih nggak ada. Ya cuma tambahan yang itu loh, pengucapan kata itu aja, sudah dipelajari lagi itu aja ya.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton saya. Acara suwung saya hari ini, presentasi saya yang sebenarnya ini bukan seperti presentasinya. Saya minta maaf kalau ini ada rada mengganggu yang para normis tidak berguna itu. Maaf kalau saya mengganggu kalian. Dan sekian, saya Dimas Arif Muragil, Febri Randawan dengan Juk. Saya 17.103.02.0082. Itu NPM saya. Yang NPM-nya Febri dilihat di absen saja, oke? Biar kalian buka absen, kalian tuh gak pernah buka absen. Absen saja ngikut temannya, oke? Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain gue kayak gini? Oke? Terima kasih.